Kalau Anda saja sebagai orang tua bisa mengampuni, bisa memaafkan anak Anda yang telah bersalah, apalagi Bapa kita di surga. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef mengucapkan selamat hari Minggu. Apakah hari ini Anda sudah ke gereja? Saudara-saudaraku, bacaan Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu 11 September 2022 itu ciamik tenan, bagus banget. Salah satu bacaan Injil favorit saya sebagai seorang pengajar kitab suci. Mengapa? Karena yang dibacakan di gereja adalah Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Romo, kok panjang banget? Saya Romo Yosef selalu bilang semakin bacaan Injilnya panjang, semakin bagus, semakin banyak inspirasi-inspirasi yang bisa kita petik dari kekuatan firman Tuhan ini. Untuk mengawali pembahasan kita tentang kitab suci, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Khususnya bagi Anda yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak yang sudah dewasa. Andai kata anak-anak Anda melakukan sesuatu yang sangat mengecewakan hidup Anda. Ketika dewasa, mereka sudah memutuskan kehidupan mereka sendiri. Tetapi kok sepertinya kehidupan mereka, tingkah laku, kata-kata mereka hanya terus-menerus menyedihkan hati Anda sebagai orang tua. Sejahat-jahatnya anak Anda, sebesar-besarnya dosa kesalahan mereka. Andai kata suatu saat anak itu sadar akan dosanya, betul-betul menyadari kesalahannya dan mau bertobat, datang ujuk-ujuk ke rumah Anda dengan hati yang tulus minta maaf kepada Anda. Saya tanya kepada Anda, jawab dengan jujur. Separah-parahnya mereka mengecewakan hati Anda. Tapi kalau yang bersalah ini adalah anak Anda sendiri, darah daging Anda sendiri, sekarang datang minta maaf menyesali dosa-dosanya. Apakah Anda mengampuni kesalahan mereka? Sebagai orang tua saya sadar sesadar-sadarnya bahwa Anda pasti akan mengampuni mereka. Betul? Pasti ada kata maaf. Betapa besarnya kesalahan mereka. Pasti Anda akan mengalami sukacita yang luar biasa. Bisa jadi itu juga adalah doa-doa Anda. Tuhan, semoga anak saya bertobat Tuhan. Semoga anak saya menyadari kesalahannya. Semoga anak saya bisa kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda saja sebagai orang tua bisa mengampuni, bisa memaafkan anak Anda yang telah bersalah, apalagi Bapa kita di surga. Bukan sebuah kebetulan bahwa bacaan Injil yang dibacakan pada hari Minggu ini adalah semuanya berbicara soal kehilangan dan juga sebuah usaha untuk mencari yang hilang. Dan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ada sesuatu yang khas, yaitu pengampunan. Mengapa? Karena dalam bacaan Injil hari ini itu bisa dibagi menjadi 3. Ada 3 hal yang hilang. 3 ini tidak sama, tetapi punya ciri khas yang berbeda-beda. Yang pertama, domba yang hilang. Ada seorang gembala punya 100 ekor domba, yang 1 hilang. Sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam tradisi Timur Tengah kuno, para penggembala, mereka mengembalakan kambing domba setiap hari. Yang mereka bawa ke padang untuk mencari air ataupun makan rerumputan. Ada kalanya domba-domba ini tersesat dari kawanannya. Saudara-saudara, kalau seekor domba bisa tersesat, bisa kita bayangkan pasti domba itu adalah domba yang masih muda umurnya. Belum kenal jalan, belum kenal kelompoknya, masih suka cari jalannya sendiri, maka bisa tersesat. Nah, si domba ini yang tidak berpengalaman ini, ketika hilang sudah pasti dia tidak bisa kembali lagi. Yang dia lakukan pasti cuma mengembek sampai capek supaya gembalanya, supaya kawanannya juga mendengar jeritannya. Kalau tidak dicari, domba-domba yang masih muda ini juga tidak bisa datang sendiri, tidak bisa pulang sendiri. Maka harus dicari.
Maka bukan sebuah kebetulan si gembala domba ini pergi mencari satu domba itu meninggalkan yang 99 ekor. Karena kalau tidak dicari, domba ini bisa mati di padang gurun, entah diterkam binatang buas atau mati kehausan ataupun kelaparan. Saudara-saudara, itu domba. Sementara cerita yang kedua, diceritakan seorang perempuan punya 10 dirham atau 10 uang atau 10 perhiasan, hilang satu. Berarti dia masih punya 9. Tetapi dia mencari dengan cermat, dengan teliti sampai dia menemukan dirham yang hilang itu. Saudara-saudara, lagi-lagi dirham ini kalau hilang itu pasti tidak bisa datang sendiri. Tidak bisa ngomong apalagi. Itulah dirham atau uang atau perhiasan. Maka harus dicari dengan cermat. Daripada nanti hilang atau diambil orang atau terbuang dengan sia-sia. Nah, itu dirham, saudara-saudara. Dua kisah ini berbicara soal kehilangan. Apakah Anda pernah merasa kehilangan? Kalau kehilangan barang, Romo, kehilangan harta benda mungkin udah sering. Tetapi lain kata, lain cerita kalau yang kehilangan adalah seorang pribadi. Apalagi darah daging Anda sendiri, saudara Anda sendiri, orang yang Anda kasihi, yang tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan domba ataupun perhiasan, dengan harta benda, dengan uang. Karena yang hilang adalah seorang pribadi yang dikasihi. Nah, itulah yang menghantar kita pada kisah yang ketiga, yaitu seorang bapak punya 2 anak. Yang satu hilang, berarti tinggal berapa? Tinggal satu. Tetapi anak ini bukan domba, bukan dirham yang gak bisa pulang sendiri. Anak ini kalau dia hilang, dia bisa pulang sendiri. Itu perbedaannya. Itu keunggulan kita manusia dibandingkan harta benda, dibandingkan hewan ataupun ternak. Kita punya ikatan yang mendorong kita untuk kembali. Saya yakin setiap orang, sejahat-jahatnya orang, seberdosa-berdosanya dia, pasti ada dalam hatinya, di lubuk hatinya yang terdalam. Apalagi ketika dia sudah mengalami hidup yang berantakan karena dosa dan kesalahan. Dia pasti merindukan untuk pulang, merindukan untuk kembali, merindukan pengampunan, pelukan maaf, pelukan kasih dari ayah ataupun orang tuanya. Saudara-saudara, jangan pernah lupakan kemampuan atau ciri khas manusia ini, yaitu dalam diri kita selalu ada dorongan Roh Allah sendiri yang mendorong kita untuk pulang, berani melangkahkan kaki untuk mendekat kepada Bapa, berani mengucapkan kata maaf dan ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita juga punya sebuah kemampuan untuk menyesali dosa-dosa kesalahan kita. Kita juga punya sebuah rahmat yang mendorong kita untuk memperbaiki hidup kita. Maka tidak heran saudara-saudara, dalam kisah yang ketiga, anak yang bungsu ini yang sudah melakukan dosa dan pelanggaran yang besar, dia meminta harta ayahnya, dia menjual semua harta itu dan pergi menjauh dari ayahnya. Sampai terjadi bencana alam, terjadi kelaparan, dan dia bangkrut, dia melarat. Sampai-sampai dia bekerja di orang asing untuk makan ampas babi saja, tidak ada yang memberi. Padahal dia sadar dulu di rumah ayahnya berlimpah makanan, berlimpah kebaikan dan berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam diri setiap manusia, Allah meninggalkan sebuah rahmat, yaitu rahmat untuk kembali kepada Bapa. Saat kita menjauh, saat kita mencari jalan kita sendiri, saat kita tersesat, saat kita mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang lain selain Allah, dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Allah, percayalah dalam diri kita di sini ada suara Allah yang setiap hari menggedor-gedor hati kita, pikiran dan perasaan kita. Kembalilah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Saudara-saudara, kalau ada suara Tuhan mulai berbisik dalam hati kita, kayaknya kita sudah terlalu jauh melangkah.
Kayaknya sudah terlalu jauh kita melupakan Tuhan. Sudah terlalu jauh kita melanggar perintah-perintahnya. Sudah begitu jauhnya kita tersesat dan melukai hati Allah. Saat ada bisikan itu, jangan pernah sia-siakan. Jangan dimatikan rahmat itu. Jangan telinga kita, mata kita pura-pura tidak melihat, tidak mendengar suara dan tuntunan tangan Allah. Itulah kebaikan Allah, rahmat dari Allah yang menuntun si anak bungsu untuk memberanikan diri pulang. Untuk memberanikan diri berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ada sebuah rahmat yang bekerja dalam diri kita, yaitu rahmat pertobatan untuk memperbaiki diri. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya dosa, pasti kita pernah semua mengalaminya. Meskipun menyenangkan, meskipun menggiurkan, meskipun enak, meskipun seolah-olah membahagiakan. Karena gampang, mudah, dan enak. Tetapi lama-lama kita menyadari perangkap dosa. Karena dosa yang seperti ini makin lama menjauhkan kita dari Allah. Menjauhkan kita dari sang sumber hidup, sang pencipta kita. Seperti handphone yang sudah 5 hari tidak pernah di-charge. Seperti mobil yang sudah 1 bulan tidak pernah diisi bensinnya. Seperti perut kita yang sudah tidak diisi seharian karena kita tidak makan. Kita lemas dan tidak berdaya. Kita ada tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan kita menjadi rusak. Jangan rusak hidup kita dengan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus adalah jalan. Jalan yang membawa kita pulang. Untuk pulang ke rumah kita yang sejati, yaitu hidup bersama Bapa. Saudara-saudara, mari kita tundukkan hati. Kita mohon rahmat pengampunan Allah. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Pulihkanlah kembali hidupku. Pulihkanlah semangatku. Pulihkanlah cinta, pelayananku, kasihku. Hidup kembali bersama Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, selamat hari Minggu. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, dan juga di share. Salam.